Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa faham dengan makna-makna yang tersirat ataupun yang tersurat di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa menjalankan apa-apa yang sudah kita fahami daripada kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Kajian kita melanjutkan kajian tafsir di pekan yang atau di bulan yang lalu. Kita sudah masuk di terakhir, kita berbicara tentang surat Al-Asyarah atau surat Alam Nashrah, dan hari ini kita masuk kepada surat Ad-Duha. Yani surat Ad-Duha surat Makkiyah bittifaq, dengan kesepakatan para ulama ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun di dalam periode kota Mekah. Dia terdiri dari 11 ayat, dan surat Ad-Duha punya latar belakang. Kenapa ayat ini atau surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surat ini Allah turunkan sebagai hiburan atau surat yang turun setelah Nabi SAW lama tidak menerima wahyu. Artinya waktu itu Nabi SAW dalam beberapa waktu Nabi ini tidak mendapatkan wahyu, sehingga hal ini menjadikan Nabi SAW susah, menjadikan Nabi SAW gundah, sedih hati beliau karena Jibril alaihissalam lama tidak datang kepada beliau SAW. Dan ketika Jibril alaihissalam tidak turun membawa wahyu dalam waktu yang agak lama kepada Nabi SAW, maka dakwah Nabi itu mungkin tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Rasul karena kada ada bahan. Jadi yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy itu kada ada lagi, seolah-olah tidak ada lagi yang disampaikan hal yang baru dari firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Quraisy pada saat itu berkata yang jelek kepada Nabi SAW, karena Nabi sudah tidak lagi mengucapkan kalimat-kalimat wahyu kepada mereka. Sehingga disebutkan di dalam riwayat, ketika Nabi SAW itu lama tidak mendapatkan wahyu dan lama Nabi SAW tidak mengatakan yang baru kepada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy mengatakan, qala al-musyrikun inna Muhammadan wadda'ahu rabbuh wa qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, sudah tidak digubris oleh Tuhannya, kata orang-orang musyrikin pada saat itu. Walau kana amruhu minallah lataba alaih. Tapi kalau seandainya benar dia itu utusan Allah, benar dia itu datang dari apa yang dikatakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya enggak akan pernah putus, akan terus ada, kata orang-orang Quraisy. Sebagaimana kama kana yaf'alu biman kana qablahu minal anbiya, sebagaimana nabi-nabi yang dulu, enggak ada ceritanya nabi-nabi itu ada putusnya. Gak ada ceritanya, kata mereka, nabi-nabi zaman dulu itu ada teganya setumat. Apa katanya ini? Ada loading misalnya, ya, ada sampai, ada keluar yang hanyar. Gak mungkin nabi seperti ini, kata mereka. Nah, ini yang membuat Rasulullah SAW sedih, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya satu sebab ini saja. Diriwayatkan surat Ad-Duha ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya. Sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau
dari sahabat Jundub bin Sufyan. Nabi SAW ini dikatakan ishtaka. Karena Rasulullah SAW rumiyan Nabi SAW fi isba'ihi bihajar fadamiyat. Nabi itu tangannya luka. Dengan sebab kena batu, tangan beliau ini luka. Nah luka ini mungkin, kalau kita mungkin luka jadi meriang, jadi sakit awak, jadi ada kada nyaman awak. Nabi pun juga seperti itu. Ketika tangannya luka dan berdarah, maka Nabi SAW ini tidak melakukan sholat malam beberapa hari. Artinya ketika tangannya luka, itu menjadikan Nabi SAW ini libur sholatnya. Sholat malamnya libur. 2 atau 3 malam. Dan ketika tangan itu luka, Nabi SAW berkata kepada jari itu, hal anti illa isba'un damiti. Sesungguhnya engkau ini cuma jari yang luka, kata Nabi SAW. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Dan engkau belum mengalami segala sesuatu yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kemudian tidak sholat beberapa malam. Setelah Nabi tidak sholat beberapa malam, orang-orang Quraisy ini kan kisahnya aja kalau Pak. Kalau siang hari memusuhi Nabi. Kalau siang hari Nabi disambatinya macam-macam. Dicelanya macam-macam Nabi SAW. Tapi kalau malam apa Pak? Apa yang mereka kerjakan kalau malam? Menguping Nabi SAW. Ini bubuhannya sudah datangan, ya kalau ternyata Nabinya tidak sholat malam. Besoknya mereka datang lagi. Ternyata Nabi juga tidak sholat malam. Hari ketiga mereka datang lagi. Ternyata Nabi juga tidak sholat malam. Maka mereka melihat kok ada surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka lalu datang seorang wanita celaka yang namanya Ummu Jamil. Masih ingat Pak? Ummu Jamil ini siapa Pak? Siapa? Istrinya Pak Lahab. Ya Allah. Ini Ibu Lahab ini. Istrinya Pak Lahab itu namanya Ummu Jamil. Apa kata Ummu Jamil? Ma'ara syaitanaka illa qad tarakak. Wahai Muhammad katanya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setanmu sudah meninggalkan kamu. Ini kurang ajar omongannya ini Pak. Dikatakan bahwasanya setannya Nabi ini sudah hilang. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala atau Jibril alaihi salam sudah pergi, tidak lagi mengawani ikam, kata si Ummu Jamil. Lam arahu qaribaka mundu lailatani aw thalathah. Aku sudah tidak lihat setanmu itu selama 2 atau 3 malam, kata Ummu Jamil. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Kenapa Allah turunkan? Karena perkataan-perkataan seperti itu menjadikan Nabi SAW ini susah. Menjadikan Nabi SAW ini perasaan beliau terasa terganggu dengan ocehan-ocehan orang-orang Quraisy ini tadi. Nah ini salah satu sebab kenapa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain berkaitan dengan asbabun nuzul adalah berkaitan dengan riwayat yang disampaikan oleh Khawlah. Khawlah ini salah satu pembantu Nabi SAW yang tugasnya biasanya bersih-bersih rumah. Kata Khawlah kepada Nabi dalam riwayat itu kata Khawlah, inna jarwan dakhalal bait. Suatu hari ada seekor anak anjing kecil yang masuk rumah Nabi SAW. Fadakhala tahta sarir. Lalu kemudian anjing ini bersembunyi di bawah dipan, di bawah tempat tidurnya Nabi SAW. Famata. Lalu kemudian anjing itu mati. Anak anjing yang kecil itu mati di bawah tempat tidurnya Rasulullah SAW. Famakatha Nabiyullah SAW ayyaman la yanzilu alaihi wahyu. Lalu kemudian Nabi SAW ada jeda beberapa hari yang Jibril alaihissalam itu tidak datang untuk menyampaikan wahyu. Lalu Nabi ini sudah punya ketergantungan dengan malaikat Jibril. Nabi itu kalau tidak ketemu Jibril alaihissalam 1 hari saja, Nabi itu sudah tidak enak. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Khawlah, ya Khawlah, kata Nabi, ma hadatsa fi baiti. Ada apa di rumahku ini wahai Khawlah?
Artinya kok tidak seperti biasanya, kata Nabi SAW. Jibril la ya'tini. Jibril ini sudah beberapa hari tidak datang ke sini, kata Rasul SAW. Maka Khawlah pun berkata kepada Nabi, qalat Khawlah, faqultu law hayya'tul baita wa kanastuhu. Bagaimana kalau rumahnya saya bersihkan, saya sapu wahai Rasul, kata Khawlah. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Lalu Khawlah mengatakan, fa ahwaitu bil miknasah tahta sarir. Lalu aku kemudian menyapu kotoran-kotoran yang ada di bawah dipan, di bawah tempat tidur. Faida jarwun mayyit, di bawah dipan tadi, di bawah tempat tidur Nabi tadi ternyata ada seekor anak anjing yang mati. Fa akhadtuhu fa alqaituhu khalfal jidar. Lalu kemudian aku ambil, kata Khawlah, lalu aku buang itu keluar tembok Nabi SAW. Faja'a Nabiullah SAW tar'udu lihyah. Lalu kemudian Nabi SAW itu datang. Setelah itu dibuang, Nabi itu datang sampai jenggotnya ini goyang jenggotnya Nabi SAW. Wa kana idza nazala alaihi alwahyu istaqbalathul ra'dah. Nabi itu kalau menerima wahyu model bergetar badan beliau SAW, dan itu terlihat di dalam jenggotnya. Ternyata apa yang terjadi? Jibril alaihissalam kemudian pada saat itu datang. Lalu Nabi mengatakan, ya Khawlah, dathirini. Wahai Khawlah, ketika wahyu itu datang dan keadaannya sangat berat, Nabi berkata kepada Khawlah, wahai Khawlah, selimuti aku, kata Nabi SAW. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang, Nabi berkata kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, sa'alahu nabiyyu an ta'akhkharih. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa engkau beberapa hari tidak datang? Kenapa engkau ini terlambat, wahai Jibril? Maka Jibril pun mengatakan kepada Nabi SAW, amma alimta anna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Ketahuilah wahai Nabi, sesungguhnya kami para malaikat Allah tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada lukisan-lukisan. Ini kata Jibril alaihissalam. Lalu Nabi pun berkata kepada Jibril, istabtu ilaika ya Jibril. Wahai Jibril, aku begitu kangen, aku begitu rindu kepadamu, kata Rasulullah kepada Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun mengatakan, wa ana kuntu asyadda ilaika syauqan. Demi Allah wahai Nabi, sesungguhnya aku lebih rindu lagi untuk bertemu denganmu. Akan tetapi kata Jibril alaihissalam, walakinni abdun ma'mur. Tetapi aku adalah seorang hamba yang cuma akan datang kepada itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini cerita-cerita yang kemudian menurunkan atau jadi sebab turunnya surat Ad-Duha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimahnya, Pak. Mukaddimah daripada surat Ad-Duha. Kita belum masuk kepada tafsirnya. Dan dari mukaddimah ini saja, ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antara pelajaran daripada mukaddimah atau sebab-sebab turun daripada ayat ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Nabi atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kalamullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Seandainya Al-Quran itu datang dari Nabi SAW atau bikinan Nabi SAW, niscaya Al-Quran tidak akan terlambat. Ibaratnya serinya ada terus. Ini serinya terputus dengan sebab tidak datangnya Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Dan ini juga jadi bantahan pada orang Quraisy yang mengatakan bahwasanya Nabi bikin Al-Quran, Nabi itu perkataan syair-syair beliau dan segala macam. Ini terbantahkan sendiri dengan keadaannya. Karena kalau Nabi yang bikin, tentu tidak akan ada ceritanya sampai Ummu Jamil datang sampai mengejek atau mengolok-ngolok Nabi SAW dengan perkataan yang jelek tersebut. Karena dalam keyakinan kita, Rasul SAW berkaitan dengan Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah ngomong urusan Al-Quran itu berdasarkan hawa nafsunya. Dia tidak pernah berkata berdasarkan keinginannya. In huwa illa wahyun yuha. Tapi Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hikmah. Artinya ini bantahan dan bukti nyata, bukti yang paling kuat bahwasanya
Al-Quran tidak dibikin oleh Nabi SAW. Hikmah yang lain. Ketika Nabi SAW dalam keadaan tidak menerima wahyu dalam beberapa waktu. Dalam riwayat nanti disebutkan ada yang bilang 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari, atau ada yang mengatakan lebih daripada itu. Artinya lama Nabi tidak terima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak datangnya wahyu, tidak bertemunya beliau dengan Jibril alaihissalam, ini menjadikan beliau sedih. Sedih yang luar biasa. Dan ketika sedih itu, kalau orang sedih itu diibaratkan apa Pak biasanya Pak? Sudah bayangannya jadi apa kalau orang sedih itu Pak? Bayangannya jadi gelap. Ya kan? Kalau kita ini sedih misalnya, Gus kayak Pak Gus besok kadap lagi ya Gus ya. Nah artinya kadap, kan ada bayangan lagi. Apa yang hendak dipandirakan ujar Nabi ini? Tidak tahu, gelap. Kata seolah-olah seperti itu. Gelap. Maka apa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ad-Duha. Ad-Duha itu artinya apa Pak? Ketika matahari pertama kali bersinar. Duha, pertama kali matahari itu menunjukkan sinarnya. Isyraq. Matahari waktu syuruk itu namanya awal dari duha. Maknanya kata para ulama, ketika Nabi SAW itu dalam keadaan sedih, segala urusannya sepertinya gelap, segala urusannya sepertinya buntu, sedih yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ad-duha, mendatangkan cahaya. Yang ketika cahaya itu datang, semua gelap yang ada pada diri Nabi itu hilang. Semua gelap yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu jadi tidak ada lagi. Makanya kata Ibu Kartini apa Pak? Habis gelap, apa? Terbitlah terang. Karena kalau sudah ada cahaya, gelap itu gak ada lagi Pak. Ini masjid ini kita mati lampunya, jadi gelap. Kita nyalakan satu lampu saja, gelapnya sudah tidak ada lagi. Hilang gelap itu. Makanya seolah-olah kata para ulama, ad-duha adalah artinya yang cahaya ini tadi menghilangkan semua gelap yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Bagi kita juga seperti itu. Yang namanya kesusahan, yang namanya kesedihan, yang namanya kesempitan, yang namanya apapun yang berbentuk sebagai sebuah musibah, maka itu tidak akan ada terus, enggak. Suatu hari mataharinya akan terbit, suatu hari duha akan datang. Musibah yang kita alami akan hilang. Siapa saja itu yang kesulitan dalam urusan A, urusan B, yang susah dalam urusan anaknya, yang susah dalam urusan keluarganya, dalam urusan dagangannya, dalam urusan pertemanannya, dalam segala urusan dirinya, penyakitnya atau apapun, tidak selamanya itu akan ada pada diri kita. Karena ketika datang duha untuk kita, datang cahaya untuk kita, semua kesulitan itu akan hilang dari diri kita. Dengan catatan senantiasa tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Asy-Syarah, dalam surat Alam Nashrah, Allah mengatakan apa? Inna ma'al usri yusra. Kalau setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan, Allah yang menjadikan, bukan kita Pak. Allah yang menjadikan. Saya ja'alullah, Allah yang akan menjadikan ba'da usri, setelah kesusahan, yusra, ada kemudahan. Allah yang akan menjadikan setelah sakit kita ada kesembuhan. Allah yang akan menjadikan keluarga kita mungkin yang tidak dalam keadaan seperti yang kita inginkan, Allah akan jadikan seperti yang kita inginkan. Semuanya dengan satu syarat, tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ahli hikmah, kalau saya ngomong ahli hikmah, jangan ditakuni dalilnya malah. Ini cuma omongannya ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang-orang bijak. Apa kata orang-orang bijak? Kalau kalian susah, baca surat Ad-Duha. Maksudnya bukan baca saja, tidak. Maksudnya kalau Al-Quran surat Ad-Duha ini dibaca, difahami isinya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maka akan muncul pada diri orang itu pengertian, hiburan pada dirinya. Soal surat Ad-Duha ini menjelaskan tentang kesusahan, perasaan yang menyedihkan pada diri Nabi SAW itu hilang, akan dihilangkan oleh Allah.
Maka mereka suruh baca surat Ad-Duha oleh ahli hikmah, bukan untuk menjadikan kalau susah baca surat Ad-Duha, dibaca aja mengerti kada. Tidak. Maksud ahli hikmah, kalau kamu mengerti tentang isi surat Ad-Duha, maka ketika kamu dalam keadaan susah, kamu dalam keadaan sedih, kamu dalam keadaan sempit, baca surat Ad-Duha, kamu akan faham bahwasanya di dalam surat Ad-Duha itu mengajarkan kepada kita, setelah adanya kesusahan yang datang kepada kita, tentu akan datang Ad-Duha, akan datang cahaya yang akan menerangi diri-diri kita. Nah, ini maknanya seperti itu. Jadi susah baca surat Ad-Duha, pikirannya apa? Gasan menghibur diri. Alah, susah nih, setumat lagi hilang juga. Oh, anakku nakal ini, anakku tidak bisa diatur nih misalnya. Kalau alah, setumat lagi kayaknya kawah aja diatur. Oh, istriku ternyata seperti ini, yang istri juga begitu, suamiku kok kayak ini. Ya, kalau baca misalnya dengan pemahaman bahwasanya oh, surat ini mengajarkan kepada kita, setelah ini semua akan datang Ad-Duha, akan datang kebaikan kepada diri-diri kita. Nah, ini perkataan yang dijelaskan oleh para ahli hikmah berkaitan dengan surat Ad-Duha. Dan dalam surat Ad-Duha ini berdasarkan asbabun nuzul, berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah disebutkan tadi, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah yang berkaitan juga dengan hukum-hukum fikih di dalam urusan Ad-Duha ini tadi. Yang pertama adalah surat Ad-Duha. Saya tidak pernah lihat di sini, tapi kalau di Jawa itu orang kalau hataman Al-Quran itu kalau mulai surat Ad-Duha biasanya kalau ulun tidak pernah melihat di sini lah. Tapi kalau di Jawa sana, ulun dulu lagi halus kalau ngaji, kalau sudah masuk surat Ad-Duha ini diawali dengan takbir. Pernah dengar, Pak? Jadi Allahu Akbar wad-duha wan laili idza sajama wa da'aka rabbuka sampai terakhir, ya kan? Setelah tertutup, setelah akhir ayat, lalu kemudian kita baca lagi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, seperti itu. Sampai nanti akhir daripada surat Alam Nashrah, orangnya ngomong lagi Allahu Akbar. Nah, setelah surat An-Nashrah apa? Surat Al-Alaq kah? Surat apa, Pak? Setelah At-Tin, ya kan? Wat-tini waz-zaituni, sampai habis surat At-Tin, lalu kita ngomong lagi Allahu Akbar, terus sampai surat An-Nas. Di sini ada kayak itu, Pak? Kalau tidak? Kalau tidak. Kalau pian lihat kiroah-kiroah yang di YouTube itu biasanya ada. Baca Allahu Akbar. Nah, ini apa hukumnya seperti ini? Ternyata masalah seperti ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang beliau sebutkan riwayat. Satu riwayat yang sampai kepada Nabi SAW melalui sahabat Ubay bin Ka'ab, ahli Qur'annya Nabi. Itu Ubay bin Ka'ab melakukan yang seperti ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Dan itu beliau tulis dalam kitab tafsir beliau. Lalu kemudian beliau juga menambahkan bahwasanya suatu hari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala melihat ada orang membaca Ad-Duha, lalu dia membaca takbir Allahu Akbar. Lalu Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ahsanta wa asabta sunnah. Kamu berbuat bagus. Bagus apa yang kamu lakukan, kata Syafi'i. Dan kamu telah menepati sunnah Nabi SAW. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Meskipun ada sebagian ulama, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya tambahan Allahu Akbar ini sifatnya adalah dhaif. Jadi mereka tidak mengerjakannya. Tapi ada. Riwayat itu ada. Masa di sini kan ada, Pak? Kalau yang hataman baca Allahu Akbar itu kan ada. Ada lah, Pak? Ada juga loh. Nah, yaitu ini tadi dalilnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada dalil yang meskipun dalil ini tidak disepakati kesahihannya. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan sebagai hadis yang dhaif. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan hukum salat malam. Hukum salat malam itu hukumnya adalah sunnah. Dan bukti sunnahnya adalah banyak hadis, salah satunya adalah ketika Nabi SAW tidak mengerjakan sholatul lail, tidak mengerjakan qiyamul lail, 2 atau 3 malam. Meskipun ada orang yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu sunnah bagi umat Nabi, tetapi wajib bagi Rasulullah SAW. Dan ini juga bisa diterima. Kenapa bisa diterima?
Karena ketika Nabi SAW itu tidak mengerjakan sholat malam, beliau melakukannya di waktu duha, waktu siang. Artinya sholat malamnya tidak dikerjakan, lalu dikerjakan di waktu duha. Seperti disebutkan oleh Ibunda Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Idza fatathu sholatu minal lail min waj'in aw ghairih." Nabi itu kalau tidak mengerjakan sholat di waktu malam karena beliau sakit atau karena satu hal, kata Ibunda Aisyah, shalla minan nahari thintai asyrata rakaat. Nabi sholat di siang hari di waktu duha, Nabi itu sholat malamnya di waktu duha. Qadha, mengganti sholat yang malam di waktu duha. Berapa rakaat? 12 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya kalau sholat malamnya biasanya 11 rakaat, Nabi melakukannya di waktu duha karena malam itu beliau sakit, atau beliau lakukan di siang hari di waktu duha itu 12 rakaat. Nah, ini juga mengandung pelajaran buat kita. Orang yang biasa melakukan amalan, kalau dia terlambat dalam melakukan amalannya, dia sakit atau ada perkara-perkara yang menjadikan dia tidak bisa melakukan tepat waktu, maka dia boleh dikerjakan di lain waktu. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama an hisbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama yaqra'uhu minal lail." Orang yang tertidur atau yang tersibukkan dalam membaca wiridnya, dalam membaca atau melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan, maka dikerjakanlah amalan tersebut antara sholat subuh sampai dengan sholat duhur. Dan ketika dia melaksanakannya di waktu ini, seolah-olah dia dianggap melakukannya di waktu malam. Nah, dari dalil ini, maka siapa saja yang biasa melakukan satu amalan, lalu kemudian dia terlambat melakukan amalan itu, boleh dikerjakan setelahnya. Contoh, pian biasa sholat qobliyah subuh. Tapi kenapakah hari itu bangun kesiangan, datang ke masjid, imam sudah atau muadzin sudah qomat. Ada mungkin lagi kita mau qobliyah subuh. Lalu kita kemudian sholat, ikut sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat qadha namanya. Sholat mengganti qobliyah subuh kita. Apakah boleh dikerjakan setelah sholat subuh? Boleh, dan hukumnya, kedudukannya sama seperti orang mengerjakannya sebelum subuh. Dengan catatan orang itu biasa melakukan itu. Kalau kita sekali-sekali melakukannya, ya apa? Seminggu 3 kali aja misalnya, tidak menjadi sesuatu yang rutin, maka tidak boleh. Kata para ulama seperti itu. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil dari asbabun nuzul. Kemudian hikmah yang lain. Ketika kita berbicara tentang duha, di dalam syariat kita ada namanya sholat duha, ya kan? Sholat duha ini seperti apa kedudukannya? Kita tahu, sholat duha ini sesuatu yang disunnahkan. Sholat duha dikatakan sebagai sedekah untuk sendi-sendi yang kita punya. Dan sholat duha ini adalah sholatnya dikatakan sebagai sholatnya al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ahli tobat. Itu sholatnya dengan sholat duha. Dan ini dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan para sahabat Nabi. Dan sebagai ijma' disepakati oleh semua orang, ini adalah sholat yang disunnahkan di dalam syariat Islam. Yang jadi masalah dalam sholat duha adalah beberapa perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah mengerjakan sholat duha dengan berjamaah. Lalu mereka mengatakan sholat duha dengan berjamaah itu tidak disyariatkan. Sholat duha dengan cara berjamaah itu adalah bid'ah. Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan itu. Nah, pertanyaannya, benarkah ini? Kan kayak itu aja, Pak. Soalnya ulun ini paling hati-hati kalau ada orang berpada Nabi tidak pernah mengerjakan. Ulun langsung curiga kalau ada orang ngomong kayak ini, Pak. Karena pernah langsung terima. Selalu saya cari kenapa orang ini ngomong kayak ini. Apakah benar apa yang dia katakan? Dalam banyak hal, saya selalu tidak langsung percaya. Dan ternyata memang betul ini tidak bisa dipercaya omongan ini. Kenapa tidak bisa dipercaya? Karena Nabi bukan tidak pernah melakukan seperti ini. Nabi pernah melakukannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan, kata beliau. Tidak ditekankan syariat mengerjakan sholat duha itu dengan berjamaah. Kata Imam Nawawi tidak ditekankan.
Tapi kalau orang mengerjakannya dengan cara berjamaah, maka nggak apa-apa, tidak makruh, tidak salah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kata Ibnu Qudamah, sama seperti Imam Nawawi, boleh dikerjakan dengan cara berjamaah sholat duha. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang kitabnya biasanya tiap subuh Ahad kita bacakan di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih, boleh dikerjakan tapi jangan dirutinkan, kata beliau. Ini ada 3 penjelasan. Mungkin kita tanya, apa sih dalilnya orang-orang itu? Kan kalau yang tadi kan yang ngomong kan tidak ada dalilnya, kalau karena pernah dikerjakan oleh Nabi. Berarti kalau tidak pernah dikerjakan Nabi itu tidak ada dalilnya. Bujurkah klaim seperti ini? Betulkah orang yang mengatakan bahwasanya salat duha dengan berjamaah itu tidak ada dalilnya? Maka para imam ini tadi menyebutkan dalilnya. Karena gak mungkin kan, ini imam. Para imam ngomong asal ngomong kayak kita, tidak mungkin. Pasti ada dalilnya. Apa dalil imam tersebut? Mereka mengatakan bahwasanya sholat sunnah itu ada 2 macam, kata mereka. Ada sholat sunnah yang memang disunnahkan dengan cara berjamaah. Sholat sunnah disunnahkan mengerjakannya dengan cara berjamaah. Seperti apa enggak? Sholat tarawih, sholat hari raya, sholat jenazah, apalagi sholat gerhana, ya kan? Ini semua disunahkan dengan cara berjamaah. Yang kedua, kata para ulama, bahwasanya ada juga sholat yang tidak disunahkan untuk dikerjakan dengan cara berjamaah. Kalau kalimat tidak disunahkan menurut pengertian para ulama, bukan berarti tidak boleh, kata mereka. Tidak disunahkan di sini maksudnya itu tetap boleh untuk dikerjakan. Meskipun tidak merupakan sebuah sunnah, tapi boleh. Karena hukum itu kan ada sunnah, ada mubah. Ini boleh atau tidak, itu aja. Kata para ulama, memang tidak disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah, tapi dia boleh. Dan tidak boleh dicela, kata Imam An-Nawawi. Tidak dimakruhkan, kata Imam An-Nawawi. Tidak boleh orang mengatakan ini makruh, tidak disukai, dicela, tidak. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama adalah sholatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama Nabi di waktu sholat malam. Ibnu Abbas itu sholat di sebelah kiri. Nabi sholat malam, Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri. Lalu ditarik telinganya oleh Nabi untuk dipindah ke sebelah kanan. Artinya kalau jadi makmum itu pada boleh di sebelah kiri dulu, tapi sebelah kanan ditarik. Ini di waktu sholat malam. Pertanyaannya, sholat malam itu disunnahkan untuk dikerjakan dengan jamaah atau tidak? Tidak. Sholat malam tidak disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Boleh tidak dikerjakan dengan jamaah. Nah, artinya yang tidak disunnahkan itu bukan berarti tidak boleh. Satu, dalilnya ini. Yang kedua, hadisnya Utsman bin Malik. Utsman bin Malik ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, dari rumah saya ke tempat antum, Masjid Nabawi, itu kadang-kadang kalau hujan banjir, kalau malam banyak binatang buas dan macam-macam, bahaya. Bagaimana kalau Anda, wahai Nabi, datang ke tempat kami, lalu kemudian Anda sholat bersama kami, lalu di tempat Anda sholat tadi akan kami dirikan masjid. Nah, masjid ini nanti kalau kami susah untuk datang ke tempat Masjid Nabi, maka kami akan sholat di tempat ini, kata Utsman bin Malik. Maka Nabi pun mengiyakan. Suatu hari Nabi datang bersama para sahabat. Setelah datang ketemu dengan Utsman, lalu Nabi berkata, ya Utsman, di mana aku akan sholat? Lalu Utsman mengatakan, di situ wahai Nabi, di satu tempat yang ditunjuk oleh Utsman. Lalu Nabi SAW sholat dengan cara berjamaah dan waktunya itu di waktu duha. Taruh kata itu bukan sholat duha. Sholat apa namanya, Pak? Kalau ada sholat duha, ngarannya dihendak ngarani sholat apa kira-kira? Apa Pak Herun? Sholat apa ngarannya? Sholat sunnah mutlak. Apakah sholat sunnah mutlak itu disunnahkan untuk dikerjakan dengan jamaah? Tidak. Tapi Nabi berjamaah. Nabi berjamaah bersama Utsman. Bersama para sahabat yang mengantarkan Nabi dari Madinah ke rumahnya Utsman. Sholat bareng. Artinya, meskipun dia tidak disunnahkan dengan cara berjamaah, tapi dia boleh dikerjakan dengan cara berjamaah. Bagaimana dengan sholat duha? Ya kembalikan ke situ tadi.
Salat duha adalah salat yang tidak disunnahkan untuk kita mengerjakannya dengan cara berjamaah. Apakah boleh salat sunnah itu dikerjakan atau apakah boleh salat duha itu dikerjakan dengan cara berjamaah? Boleh berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan salat duha dengan cara berjamaah itu boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan contoh. Meskipun tidak disebutkan itu salat duha, tapi Nabi memberikan contoh yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dan juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, maka kita tahu orang yang mengatakan sholat duha dengan cara berjamaah tidak ada dalilnya, justru mereka yang tidak punya dalil mengatakan perkataan yang seperti itu. Nah, ini satu hikmah. Hikmah yang lain Pak, sedikit lagi Pak. Ini mukadimah, belum masuk surat karena bulan muka kita masuk wadduha. Yang terakhir adalah tentang hukum anjing dan gambar. Ketika Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya